Selamat pagi teman-teman, selamat datang di perkuliahan ekonomi manajerial. Untuk materi hari ini masih mengenai perilaku konsumen ya. Jadi masih kita akan membicarakan soal kurva indifference ya. Untuk materi ini sengaja saya bikin video karena biar penjelasannya lebih mudah. Nanti kita lanjut pembahasan di grup WhatsApp. Oke. Seperti yang kemarin sudah kita diskusikan, bahwa kurva indifference itu memiliki beberapa asumsi. Salah satu asumsinya adalah kurva indifference tunduk atau patuh kepada yang namanya anggaran ya. Jadi teman-teman kemarin sudah membuat kurva di dalam garis kurva indifference itu, yang garis melengkung itu adalah titik-titik di mana konsumen memperoleh kepuasan gitu kan ya. Banyak titik-titik yang bisa dipilih sebagai alternatif ya. Tapi mana sih titik yang sebenarnya bisa benar-benar dicapai oleh si konsumen dalam memperoleh kepuasan? Oke ya. Jadi di sini ada yang namanya budget line atau garis anggaran. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi bisa dibaca di papan tulis. Jika anggaran atau I sebesar 100.000, harga barang X dan Y masing-masing 5.000 dan 10.000. Di sini teman-teman diminta untuk bikin garis anggarannya atau budget line-nya ya. Jadi sudah ada di PowerPoint. Untuk budget anggaran itu didasarkan pada sumbu Y dan sumbu X ya. Jadi kita hitung yang sumbu Y terlebih dahulu. Y sama dengan, kelihatan nggak? Nah, Y sama dengan anggaran ya, anggaran sebesar 100.000 dibagi dengan harga barang Y. Di sini harga barang Y-nya adalah 10.000. Ya, dibagi 10.000 maka akan ketemu 10. Oke kan? Ya, sedangkan untuk sumbu X 100.000 yaitu anggarannya dibagi dengan 5.000. Oke, ketemunya adalah 20. Berarti di sini kita sudah punya dua titik untuk bikin budget line, yaitu 10 dan 20. Ya, kira-kira seperti itu untuk menghitung titik-titik pada garis anggaran. Oke, setelah kita mendapatkan titik Y dan titik X, kita bisa bikin kurva yang menggambarkan garis anggaran senilai 100.000 ya. Berarti di sini Y adalah 10, berarti di sumbu Y-nya 10. Sini. Gitu kan? Dan X-nya 20 di sini. Nah, kemudian kita tarik garis antara yang X dengan yang Y-nya, Y dengan X-nya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ada garis. Ini namanya adalah garis anggaran. Artinya apa? Artinya si konsumen dengan anggaran 100 itu hanya bisa memenuhi kepuasannya apabila titiknya itu berada sepanjang garis anggaran atau yang saya arsir ini. Oke, jadi kalau misalnya di sini bisa nggak? Nggak bisa ya, karena dia di atas garis anggaran gitu.
Tapi kalau misalnya di dalam yang saya arsir ini itu bisa. Oke, sampai situ dulu. Ini coba dipahami. Ini garis anggaran budget line. Nah, berikutnya adalah kasus apabila anggarannya naik. Ya, katakanlah misalnya dia naik jabatan, gajinya naik, berarti kan anggaran yang dia miliki untuk konsumsi juga naik. Katakanlah di sini adalah I aksennya. Misalnya anggaran naik menjadi 200, gitu kan? Harga barang tetap. Asumsinya ya, harga barang tetap. Oke. Rumusnya berarti masih sama. Untuk mencari yang perpotongan Y dan X-nya adalah anggaran dibagi dengan harga masing-masing barang. Nah, jadi di sini Y aksen berapa? 200.000 dibagi dengan 10.000, ketemunya adalah 20. Dan X aksennya adalah 200.000 dibagi dengan 5.000, ketemunya 40. Oke, masih sama, kita buat lagi budget lainnya. Y aksen di sini adalah 20. Oke, di sini ya 20 ya. Kemudian X aksennya adalah 40. Sini kita tarik garis antara Y dengan X-nya. Ya, jadi di sini ada pertumbuhan anggaran yang dari tadi di sini menjadi yang atas. Ya, jadi ada kenaikan gitu. Kan ya? Sekarang kemampuan konsumen dalam membeli barang konsumsinya ini yang Y dan X itu sekarang naik. Tidak lagi hanya di sini tapi di sini. Seluruh yang berada di bawah garis anggaran. Oke, gitu ya kira-kira ya. Selanjutnya adalah kasus apabila harga barang mengalami penurunan ya. Ini dikasih contoh masih anggarannya 100, tapi di sini harga barang X mengalami penurunan dari 5.000 menjadi 4.000. Oke, berarti kita tentukan dulu titik-titiknya. Untuk titik Y karena tidak mengalami perubahan harga, berarti titik Y masih berada pada titik 10 ya. 100.000 dibagi dengan 10.000. Kemudian titik X-nya karena harganya turun jadi 4.000, berarti 100.000 dibagi dengan 4.000, kemudian adalah 25. Oke, ya. Ini titik semula ketika anggaran masih 100, barang 10.000 dan 5.000. Dengan adanya perubahan harga barang, maka kita buat garis anggarannya. Y masih 10 di sini, tetapi di sini yang berbeda adalah X-nya 25. Oke, kita tarik garis dari Y ke X. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada perubahan harga barang, garis anggaran ini akan berubah. Ya, kalau misalnya perubahan harga barangnya itu menurun seperti ini, dia akan semakin luas cakupannya, ya kan ya, anggaran yang dimilikinya lebih banyak dan barang yang dibelinya juga bisa lebih banyak. Sedangkan kalau harga barangnya turun, nanti dia misalnya bisa berubah ke dalam. Oke, ini adalah garis anggaran dulu. Ya, ini belum masuk ke dalam kurva indifference. Ya. Garis anggaran adalah kendala yang membatasi kurva indifference dalam pemilihan kepuasan optimal oleh konsumen. Oke, berikutnya kita akan contohkan ke dalam kurva indifference-nya. Oke, kita contohkan dengan kurva indifference ya. Jadi ini kita menggunakan anggaran yang 200 sehingga Y-nya 20 dan X-nya 4. Ya, di sini ada 3 kurva indifference. Yang pertama, yang kedua,
dan yang ketiga ya seperti yang teman-teman kemarin sudah pelajari bahwa kurva indifference itu semakin menjauhi titik 0, ini yang paling atas ya, semakin menjauhi titik 0 itu akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi ketimbang garis yang mendekati titik 0 ya. Jadi kepuasan yang diberikan oleh garis ini I3 itu lebih tinggi daripada I2 dan I1 gitu ya. Jadi kalau misalnya dipilih mana yang lebih puas ya pasti yang paling atas, mana yang paling tidak puas adalah garis yang paling bawah. Kemudian di sini ada garis anggaran yang membatasi. Oke gitu ya. Di sini ada 3 alternatif pemilihan. Titik A, titik B, dan titik C. Ya, misalnya disuruh milih mana di antara ketiga titik A, B, dan C ini yang memberikan kepuasan paling tinggi? Ya, jawabannya adalah yang A. Kenapa? Oke, kita bahas dari yang B dulu. Titik B ini berada di bawah garis anggaran. Artinya si konsumen ini sebenarnya mampu untuk memperoleh titik B, tapi dia masih berada di bawah garis anggaran. Artinya apa? Artinya sebenarnya dia bisa lebih memuaskan dirinya lagi gitu ya. Dia berada di bawah garis anggaran. Sedangkan titik C, walaupun kepuasan yang diberikan itu paling tinggi di antara kedua A dan B ini, tapi dia di atas garis anggaran. Artinya anggaran yang dia miliki untuk mencapai titik C itu nggak cukup. Nah, kalau ini cukup, tapi sebenarnya masih bisa lebih. Kalau ini kepuasannya paling tinggi yang diberikan, tapi dia di atas garis anggaran, ya nggak kebeli gitu. Sedangkan titik A ini adalah yang paling optimal. Nah, paling optimal. Kenapa paling optimal? Ya, karena titik A ini bersinggungan dengan garis anggaran. Ya, kurva indifference di titik A bersinggungan dengan garis anggaran. Nah, jadi kepuasan yang diberikan oleh titik A itu sudah semaksimal mungkin dari anggaran yang dimiliki, gitu ya kira-kira. Jadi A, B, C paling baik yang atau paling optimal yang titik A karena menyinggung garis anggaran. Titik B tidak, titik C tidak juga. Gitu ya kira-kira penjelasan dari gambar yang ini. Oke, kira-kira demikian penjelasan mengenai kurva indifference yang terkendala oleh garis anggaran ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diflorkan saja di grup. Nah, sebelum video ini saya tutup, di sini saya ada kasih satu soal untuk teman-teman kerjakan gitu ya. Soalnya adalah anggaran yang dimiliki adalah 250.000. Harga barang masing-masing adalah X 6.250 dan Y adalah 5.000. Itu anggarannya ya. Nah, kemudian berdasarkan kombinasi 1, 2, 3, dan 4 yang di bawah ya, kombinasi 1 ini ada 10X dan 50Y, 15X, 35Y, 25X, 20Y, 35X, dan 15Y ya. Berdasarkan kombinasi ini dan anggaran ini ya, teman-teman diminta untuk membuat kurva indifference yang didasarkan oleh garis anggaran ya. Kemudian tentukan titik mana yang optimal, apakah 1, 2, 3, 4, atau bahkan tidak ada sama sekali di antara keempat titik ini yang optimal gitu ya. Nanti dibuatnya menggunakan penggaris supaya koordinatnya tepat gitu. Nanti dikerjakan lalu nanti difoto aja yang teman-teman kerjakan. Nanti pengumpulannya bisa lewat
e-learning ya. Oke, kira-kira sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya dan selamat belajar.